Selamat Hari Natal bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada malam Natal hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 56 ayat 1-2. Hai mari berhimpun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau.
Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 612 ayat 1 sampai 2. Sayapmu segera bentangkan. Sayapmu segera bentangkan, hai malaikat di surga, beritakan sudah datang Juru Selamat dunia. Mari sujud sembah Dia, Raja damai semesta. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, kita telah diperdamaikan dengan Allah di surga. Mari sujud sembah Dia, Raja damai semesta. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada malam Natal saat ini, tertulis pada Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat 2 dan 5. Yesus menyambut tiap orang. Orang yang menyesali dosa dan semua kesalahannya, yang sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan dosanya, Ia disambut Tuhannya. Yesus menyelamatkannya. Datanglah hai orang berduka, dengarkanlah panggilannya. Hai hati kabar kesukaan, berita Injil firman-Nya. Yesus menghapus dosamu, membawa keselamatanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia.
mati, bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 5 sampai 6. Ku harus bagaimana? Di saat ku terpasung, Kau datang padaku. Kau buang rantai dosa yang membelengguku. Segala aib dan nista Kau hapus dariku, dan beri kemuliaan padaku hamba-Mu. Hai kamu yang berduka, kuatkan hatimu. Dengar berita surga, penghibur hatimu. Sang Juru Selamat dunia telah datang padamu, memberi damai sejahtera, bahagia bagimu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk malam Natal, tertulis pada kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benjamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daun bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya.
Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 54 ayat 1 sampai 2, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi-sunyi, bintangnya gemerlap, juru selamat umat manusia sudah lahir di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sungguh senang, penebus telah datang, berdengar lagu yang merdu, mengenang kedatanganmu. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 46 ayat 1, Jauh dari surga datangku. Jauh dari surga datangku, ku bawa berita bagimu, selamat dan kesukaan bagi semua manusia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur pada malam hari ini kita
memperingati di malam perayaan Natal, dan firman Tuhan yang menyapa kita di malam Natal ini terambil dari Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakannya buat kita. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk kepada kehidupan kita 3 tahun belakangan ini, bagaimana kita diliputi kekhawatiran, diliputi ketakutan, terkhusus akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sekilas kita boleh melihat bagaimana banyaknya kegiatan dan persekutuan yang harus terhenti, sehingga seringkali di antara kita manusia pastilah memiliki keinginan dan juga pengharapan agar semuanya ini dapat terlampaui, agar semuanya ini dapat teratasi, agar kita dapat hidup kembali seperti biasa, penuh dengan kedamaian dan dijauhkan dari ketakutan maupun kekhawatiran. Dan terpujilah nama Tuhan jika beberapa saat belakangan ini kita sudah mulai kembali menggalakkan berbagai kegiatan dan persekutuan kita, walaupun pasti ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga melalui setiap proses yang telah kita jalani sampai saat ini, ada satu hal yang patut kita lihat, penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, yang selalu menguatkan kita, sehingga berbagai kekhawatiran dan ketakutan yang selama ini ada di dalam hati kita dan hidup kita, perlahan demi perlahan Tuhan menjawab doa dan pengharapan kita, sehingga kalaupun mungkin kita masih memiliki kesusahan, pergumulan, tetapi Tuhan selalu hadir memberikan kekuatan kepada kita. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa momen malam Natal saat ini pun melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi-nabi tentang lahirnya seorang juru selamat yang akan membawa kedamaian, yang akan membawa keselamatan itu, menjadikan sebuah pengharapan haruslah hidup di dalam hati setiap umat Allah. Sehingga kita boleh mengatakan bagaimana peristiwa-peristiwa Minggu Advent yang telah kita lalui, yang telah kita jalani, mengarahkan kita kepada satu tujuan, bahwasanya akan lahir seorang juru selamat. Di masa-masa penantian itu pun kita harus melihat bagaimana lahirnya juru selamat itu, sang raja damai itu, ke tengah-tengah dunia ini akan membawakan suatu pencerahan dan juga pembaharuan. Berbicara tentang semua hal ini, berbicara tentang kedatangan dan kelahiran juru selamat ini, membuat banyak orang mengekspektasikan kalau kedatangannya akan dengan kemewahan dan kemegahan. Tapi ternyata tidak seperti itu, ibu bapak saudara-saudariku. Bercermin dari firman Tuhan hari ini,
kita melihat bagaimana dia datang dengan kerendahan, dia datang dengan betul-betul di luar dugaan banyak orang. Itu yang kalau kita lihat tadi, bagaimana dia lahir, dia datang di kota yang sangat kecil, yaitu Bethlehem Efrata, yang mungkin tidak dipandang orang, yang mungkin tidak masuk hitungan oleh banyak orang. Bagaimana dari kota yang kecil ini, kota yang mungil ini akan datang seorang raja yang akan menyelamatkan, yang akan memberikan penebusan dosa kepada manusia yang ada di dunia ini. Tetapi di sini kita melihat bagaimana rancangan Tuhan, bagaimana maksud Allah, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menghambatnya. Yang mana semua orang tidak ada yang bisa mengukurnya. Sebab Allah yang sungguh luar biasa kuasanya, mampu untuk membuat apapun. Sehingga ketika dia memilih kota Bethlehem yang mungil itu, yang kecil itu, kita melihat apapun bisa dipakai Tuhan, dimanapun bisa dipakai Tuhan untuk maksudnya ataupun rencananya. Kita di sini bukan berbicara bagaimana kecilnya kota Bethlehem, tetapi yang ingin kita lihat bagaimana dari sana akan datang seorang raja yang akan membawa kuasa dan akan memperbaharui dunia ini. Bagaimana setiap orang akan dihapuskan dosanya. Sehingga ini merupakan suatu kesukaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana apa yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi dahulunya itu akan digenapi melalui kelahirannya. Sehingga peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat di kota Bethlehem yang kecil mungil itu membawa dampak yang sangat besar kepada seluruh dunia. Apa yang mungkin saja diharapkan ataupun digambarkan oleh orang akan terjadi melalui kedatangan Juru Selamat itu di kota yang sangat besar ataupun dengan penuh kemewahan, tetapi tidak seperti itu rancangan Tuhan. Namun apapun itu ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita di sini boleh melihat bagaimana melalui kelahiran Yesus Kristus, datangnya Juru Selamat itu akan membawa keselamatan bagi dunia. Dan keselamatan itu pun akan membawa kita kepada satu maksud, yaitu bagaimana setiap kita semakin percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita semakin mau digembalakan oleh Tuhan. Karena melalui kehidupan kita turut serta di dalam jalan Tuhan, maka pada saat itulah kita akan semakin mau mengenal Raja Damai itu sebagai suatu kesukaan yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai, pembawa damai ke tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kita boleh mengambil poin penting di tengah-tengah perayaan Natal malam hari ini. Yang pertama, ketika Raja Damai itu telah lahir ke tengah-tengah dunia ini, maka di hati kita, di hidup kita pun haruslah senantiasa damai itu berdiam. Sehingga dengan berdiamnya damai itu, maka kita pun semakin dijauhkan dari sifat iri dengki, bermusuhan, saling membenci satu sama lainnya. Tetapi marilah kita hidup dengan kasih Allah. Sebab melalui kasih Allah yang sungguh sangat besar yang telah diberikannya ke dunia inilah, maka dia memberikan anaknya Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Sehingga patutlah kita harus senantiasa menghidupi kasih yang daripada Allah. Yang kedua, kita diingatkan bahwasanya setiap kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rancangannya, siapapun kita. Jangan pernah berkecil hati dengan apapun adanya kita, bagaimanapun kondisi kita, siapa kita. Asal kita mau ikut di dalam rancangan Tuhan, maka kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rancangannya. Dan yang ketiga ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Natal haruslah kita jadikan sebagai kesukaan besar bagi dunia. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bahwasanya jangan jadikan apapun hal-hal kecil, apalagi di tengah-tengah perayaan-perayaan Natal yang telah kita lalui, hal remeh-temeh menjadi penghalang bagi kita untuk bersuka cita di dalam menjalani Natal. Biarlah kiranya melalui perayaan Natal yang kita lalui, yang kita jalani saat ini, semakin mengajak kita untuk diperbaharui Tuhan, untuk semakin mau lagi menjadi pembawa damai. Dan yang terakhir, marilah kita bersama-sama ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, untuk selalu menghidupi
Sang Raja Damai itu, Sang Juru Selamat itu di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Sehingga dimanapun kita, siapapun kita, apapun yang kita lakukan, kita selalu dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Natal Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi atas penyertaan dan kasih-Mu yang selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan jika Engkau masih memberkati kami dan memberikan kepada kami napas kehidupan. Dan pada hari ini pun di perayaan malam Natal ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih sungguh luar biasa memberkati dan menyertai hidup kami. Biarlah kiranya apapun yang saat ini sedang kami jalani, kami lalui, Tuhan yang selalu hadir dan juga menyelamatkan kami. Ya Allah Bapa, terima kasih juga buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu dapat hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui perayaan Natal malam hari ini, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dapat bersuka cita, mereka dapat senantiasa Tuhan berikan damai dan sejahtera. Sehingga apapun juga ya Bapa yang menjadi perjalanan kehidupan mereka, biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Ya Allah Bapa, biarlah kiranya sukacita Natal dan kesukaan selalu hidup di dalam seluruh jemaat-Mu, terlebih yang mengikuti ibadah online pada saat ini, sehingga dimanapun mereka berada, baik di tengah-tengah keluarga, di perjalanan, baik di tempat mereka bekerja, maupun jikalau mungkin mereka sedang ada di dalam perawatan di rumah sakit, biarlah Tuhan yang selalu menjagai, memelihara kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, berkatilah juga setiap pelayanan-pelayanan dan juga pesta Natal di tengah-tengah gereja-Mu, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda
Ya Tuhan, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah pada-Mu. Bukakanlah pintu bagi orang menyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, kami para pendeta, para halalu dan seluruh pelayan mengucapkan selamat memperingati dan merayakan malam Natal buat kita. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu berdiam di antara kita. Salam sehat selalu. Shalom.